menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Indonesia Makin Cakap Digital bersosialisasi di ruang digital. Halo, selamat pagi Kabupaten Tanah Lot, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali tentunya saya Septi Diajen bisa hadir di hadapan Anda para peserta dan juga para narasumber. Yang pada hari ini Senin 12 Juli 2021 kita berjumpa di ruang webinar ini melalui aplikasi Zoom, yang tentunya acara ini persembahan dari Kemkominfo, Indonesia Maju dan Siberkreasi. Luar biasa sekali. Dan sedikit melatar belakangi acara ini, kita mengetahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi ini semakin berkembang pesat. Bahkan di Indonesia sendiri kemudahan menggunakan internet itu sudah sangat mudah. Penetrasinya aja hingga mencapai 73,3%. Luar biasa sekali. Dan angka ini mengantarkan Indonesia menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Ini sumbernya dari laporan e-ekonomi SAA Google di tahun 2020. Berangkat dari fakta ini, pada akhirnya Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo ini membuat visi terbesarnya di masa kepemimpinannya yang di tahun kedua begitu ya. Di periode kedua ini dengan menetapkan percepatan transformasi digital menuju digital nation. Jadi pemerataan penggunaan internet di pelosok-pelosok. Nantinya di desa-desa juga akan ada kemudahan menggunakan internet. Dan akhirnya Presiden Republik Indonesia ini Pak Jokowi ini memerintahkan beberapa instansi, terlebih yang sangat fokus adalah di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menggandeng beberapa stakeholder, salah satunya di sini GNLD Siberkreasi telah menyusun roadmap-nya di tahun 2021 hingga 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Luar biasa sekali. Dan para peserta selama acara ini berlangsung dimohon untuk tetap stay di acara webinar ini karena nanti akan berkenaan dengan e-sertifikat yang bisa Anda dapatkan, dan jangan lupa untuk bisa melakukan pretest dan juga post-test untuk bisa mendapatkan e-sertifikat. Sebelum acara ini berlangsung, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza yang akan diikuti arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Indonesia
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Demikianlah para peserta, kita sudah mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo terkait peluncuran literasi digital yang akan merata di Indonesia. Baiklah, kita akan sambung dengan arahan juga dan sambutan dari Bupati Tanah Laut. Dipersilakan yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sukamta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan arahan visi Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta mitra jejaring DNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah blueprint atau peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta untuk mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam blueprint atau peta jalan tersebut telah dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital, maka diadakan acara secara serentak selama 7 bulan pada tahun ini, yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei yang lalu, dengan dilakukan kick-off atau pembukaan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Menteri Komunikasi dan Informatika. Demi tercapainya atas pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat secara tidak baik. Mari kita dukung dan ikuti acara ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di kota kita tercinta ini. Dengan ini, saya Haji Muhammad Sukamta, Bupati Tanah Laut, membuka secara resmi acara webinar literasi digital Kabupaten Tanah Laut dan berharap dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Tanah Laut makin cakap, digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, kita juga sudah mendengarkan tadi sambutan dan juga arahan dari Bupati Tanah Laut. Terima kasih atas waktunya Bapak Dr. Andes Haji Sukamta. Baik, sebelum saya ingin menyapa para narasumber, saya ingin membacakan tata tertib selama acara webinar ini berlangsung. Mohon dipahami. Yang pertama, tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan bagi Anda semuanya. Yang kedua, mematikan mic atau memutekan mic dan tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video. Dan selanjutnya tidak diperkenankan coret-coret layar. Selanjutnya tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara karena nanti ada waktunya di akhir acara untuk Anda bisa bertanya melalui kolom chat tentunya. Dan selanjutnya hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab saja. Selanjutnya juga mengerjakan pretest dan post-test karena ini berkenaan sekali lagi pada e-sertifikat Anda. Dan peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah mengisi post-test melalui link yang akan kami bagikan di kolom chat. Dan yang terakhir, aplikasi Siberkreasi bisa Anda download di App Store dan juga Google Play. Dan ada info menarik juga bagi Anda, ada hadiah sebesar Rp1.000.000 untuk 10 orang terpilih ya, atau 10 peserta terpilih. Bagi Anda yang bertanya dan juga bagi Anda yang mengikuti kuis acara dari kami ini dengan cara mungkin men-screen capture acara ini selama acara ini berlangsung, jangan lupa untuk follow dan mention di @siberkreasi dengan hashtagnya yang pertama makin cakap digital, yang kedua adalah Siberkreasi, dan yang ketiga adalah Litdikal 1124. Sekali lagi Litdikal 1124. Baik, saya akan menyapa di sini para narasumber saya. Yang pertama, saya menyapa Mas Dian Fitri Nugraha MSI selaku ex-news presenter, reporter, dan juga dosen. Halo, selamat pagi. Halo Mbak. Mas Dian Pagi. sudah bergabung di sini ya. Bagaimana kabarnya Mas Dian?
Sehat, alhamdulillah. Sehat alhamdulillah ya. Saya juga turut menyapa di sini ada Mbak Vivi Alfiana Roshida selaku bisnis analis. Selamat pagi. Sudah bisa mendengar suara saya? Pagi. Pagi, bagaimana kabarnya Mbak Vivi? Baik, saya juga turut menyapa di sini Mbak Fadila Yahya selaku mentor model influencer public speaker. Selamat pagi. Bisa mendengar suara saya? Mbak Fadila Yahya? Iya. Oke. Bagaimana kabarnya Mbak Fadila? Iya, selamat Baik ya? pagi. Alhamdulillah baik, ya. Baik. Dan juga ada Mas Fatul Hafid, mohon maaf, Mas Fatul Hafid selaku Network and Web Programmer. Bagaimana kabarnya, Mas? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik. Dan seluruh peserta kita akan mendengarkan masing-masing materi dari para narasumber di sini dengan waktunya kurang lebih 20 menit dan mungkin yang pertama akan diawali dengan tema cerdas dan bijak berinternet yang akan dibawakan oleh Mas Dian. Sudah siap dengan materinya, Mas Dian? Bisa mendengar suara saya? Halo. Ya, sudah siap dengan materinya? Udah siap? Ya, dipersilahkan. Oke. Saya share screen ya. Oke, udah kelihatan? Ya, sudah terlihat, dipersilakan. Oke. Sip, thank you Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian di acara literasi digital kali ini ya. Perkenalkan, nama saya adalah Dian Nugraha, Dian Fitri Nugraha. Hari ini saya akan membahas mengenai cerdas dan bijak berinternet. Ada satu tagline yang akan saya pakai selama acara kali ini, yaitu adalah bebas terbatas. Jadi, definisi dari cerdas dan juga bijak, ini nanti akan kita turunkan kepada definisi bebas terbatas. Tapi sebelumnya kita boleh kenalan dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, tadi saya adalah Dian Fitri Nugraha. Wait, ini kenapa nggak bisa turun ke bawah ya? Oke. Sebelumnya saya adalah penyiar radio di Prambors Bandung, kemudian sebagai news presenter dan reporter di Kompas TV di Jakarta. Kemudian saya juga sekarang saat ini posisinya adalah sebagai seorang dosen, kerap melaksanakan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Ini kemarin terakhir di daerah yang terdampak banjir ya, di area Kabupaten Banjar dan juga di Hulu Sungai Tengah. Saya juga adalah seorang apoteker. Oke, perkenalan singkat. Kali ini kita akan bahas mengenai bebas terbatas. Kita berbicara soal cerdas dan juga bijak dalam berinternet. Tentu kita harus memahami ada dua kata di sini, yaitu bebas ya, bebas dan juga terbatas. Jadi kalau kita memegang handphone ataupun gadgetnya masing-masing, udah surfing atau berkelana di media sosial ataupun di internet, maka konotasi yang akan kita pakai atau kata yang kita pakai adalah bebas. Jadi apapun bisa kita baca, bebas kita baca apapun bisa kita upload ataupun submit ya. Nah, itu adalah bebasnya. Terbatas ternyata ada hukum, baik yang itu yang sifatnya tertulis, ada juga yang sifatnya dalam bentuk norma yang ada di masyarakat yang tidak tertulis dalam suatu buku atau apapun itu. Itulah yang menjadi batasan kita dalam bermedia sosial. Saya yakin ini adalah suatu hal yang sebenarnya kita semua udah pada tahu, tapi mungkin belum pada melek. Nah, ini ada satu data yang saya ambil juga dari modulnya si Digital Ethics dari Kominfo. Dia bilang bahwa ternyata ini ada survei dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet, APJII ya kalau nggak salah singkatannya. Ini dia bilang bahwa ternyata pengguna dari sosial media itu kebanyakan adalah chatting dan juga main di sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, dan lain sebagainya. 29,3% itu dia mainnya chatting, kemudian di sosial media dia adalah di 24,7%. Kemudian kalau yang lain itu sifatnya yang kayak akses berita, perbankan, akses hiburan, transaksi elektronik, dan lain sebagainya itu jauh lebih rendah.
Data ini seru sebenarnya buat dibahas. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini data yang sifatnya berinteraksi dengan orang lain ini jauh lebih dominan dibandingkan data yang digunakan sifatnya pribadi. Ya, kayak chatting main di sosmed itu kan reach out other people ya. Jadi kita mainnya adalah berinteraksi dengan orang lain di media sosial ataupun dunia maya. Beda kalau misalnya kita cuma beli di Shopee ataupun di Tokped dan lain sebagainya, transaksi elektronik, maka itu ya kita sendiri yang tahu, ya nggak perlu diumbar ke orang lain dan memang platformnya tidak menyediakan untuk sharing dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan ini. Jadi ini menarik banget sebenarnya buat kita bahas. Data ini menunjukkan bahwa memang perlu adanya keterbatasan dalam kita menggunakan internet. Ya, jadi kita nggak bisa ngomong seenaknya ataupun sebebas-bebasnya bermain sosial media, karena faktanya lebih dari 20%, dan ini yang paling mendominasi di media sosial atau di internet, kita adalah berhubungan dengan orang lain. Tentu ada perasaan yang harus kita jaga ya, ada norma-norma yang harus kita jaga, ada aturan yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian belum lagi kalau kita lihat pertumbuhannya di internet itu semakin kesini makin masif. Tadi Bapak Presiden Joko Widodo sempat menyebutkan percepatan target 10 tahun lebih cepat ya terkait dengan perluasan jaringan 4G tadi di seluruh Indonesia. Dan memang datanya memang demikian, menunjukkan demikian bahwa ternyata percepatan internet ataupun jaringan infrastruktur internet itu semakin kesini makin cepat, masif banget. Dan tentu harus ada kesiapan dari si pengguna ataupun user sebelum akhirnya menggunakan fasilitas yang sudah memadai. Nah, sekarang kita masuk lagi ke tadi. Jadi tadi udah jelas betul bahwa kita mungkin bisa bersepakat ya saat ini bahwa sebenarnya keterbatasan itu memang kita perlukan dan tidak bisa seenaknya kita upload apapun atau berkata apapun di sosial media. Saya adalah seorang apoteker. Ini adalah yang Bapak Ibu lihat, ini adalah obat Panadol ya, buat demam, batuk, flu, dan lain sebagainya, kan sering mungkin konsumsi obat ini ataupun yang serupa yang lain. Bedanya kalau misalnya kita di dunia obat-obatan atau di dunia farmasi, kita tuh punya label, namanya bebas terbatas, ya, obat bebas terbatas atau OBT. Kalau lihat di obatnya ini, di stripnya ini ada lingkaran biru, kemudian di bagian luarnya itu warna hitam. Maknanya adalah ketika kita bilang ini ada obat bebas terbatas, obat ini bebas dibeli oleh siapapun yang membutuhkan, ya tidak memerlukan resep dokter. Kemudian dia terbatas. Terbatas yang pertama, terbatas ada peringatan yang menyertai di dalamnya. Ya, hati-hati obat ini obat keras, hati-hati obat ini misalnya dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, terbatas yang kedua adalah obat ini tidak bisa dibeli dalam jumlah yang banyak ya. Ya, obat ini sifatnya terbatas, hanya sifatnya konsumsi pribadi dengan jumlah yang juga sifatnya terbatas. Itu kalau obat. Jadi udah ada labelnya. Internet nggak ada yang begini. Ya, yang ingin saya soroti adalah internet nggak ada yang begini. Kalau kita main di Instagram itu nggak ada tulisannya ini postingan yang sifatnya bebas terbatas, ini bebas dan lain sebagainya, itu nggak ada. Tapi kalau misalnya website khusus yang memang diperuntukkan untuk dewasa, yang mana juga udah pada diblokir sama Kominfo, mungkin itu ada ya, ada persetujuan di awal. Apakah Anda berusia 18 tahun dan lain sebagainya. Tapi ini enggak. Ya, secara umum bisa saya bilang nggak ada itu di internet. Jadi siapa yang bisa kasih label itu sendiri? Itu dari kita sendiri ya, sebagai user pengguna. Kita harus bisa menaksir apakah ini adalah suatu area yang sifatnya bebas, yang bisa ditonton atau diperlihatkan kepada siapapun, anak kecil, orang tua kita, atau ternyata hanya untuk umur tertentu, ataupun hanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Nah, ya. Nah ini harus jelas, betul-betul harus diperhatikan. Tidak melulu kalau ketika kita bilang sifatnya terbatas itu kita bahas soal yang sifatnya konten-konten dewasa ya, atau di atas 18 tahun. Nggak juga. Contoh misalnya kontes lahan yang sifatnya terbatas juga, ini adalah misalnya ada salah satu kanal yang menceritakan bagaimana, let's say, bagaimana perjalanan obat ya misalnya, atau perkembangan klinis
penelitian klinis dari suatu obat yang itu sebenarnya itu diperuntukkan bagi akademisi ataupun research ya untuk peneliti di sana. Jadi itu juga nggak bisa sebenarnya orang sembarangan untuk masuk datang ke sana. Karena ketika orang awam yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akademisi ataupun peneliti, maka dia akan menafsirkan itu menjadi salah, kemudian akhirnya muncullah informasi-informasi yang sifatnya misinformasi, disinformasi, hoax, dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, itu juga nggak ada. Jadi emang benar-benar saat ini kita tuh dikasih plek hamparan informasi yang sangat banyak amat dan luas, tapi nggak ada labelnya. Nah, fungsi kita saat ini sebagai seorang yang beretika dalam di dunia digital adalah yang paling pertama adalah menentukan apakah informasi ini bisa saya konsumsi atau tidak mentah-mentah, atau kok informasi ini harus mendapatkan rujukan atau penjelasan dari ahli dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Intinya ketika kita ingin bermedia sosial ataupun berkelana di internet, kita harus tahu yang mana yang menjadi batasan-batasan kita untuk diri kita ataupun keluarga, anggota keluarga yang lain. Nah, kalau di internet mungkin tidak ada label seperti yang tadi saya sampaikan, namun sebenarnya udah tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya, atau ITE. Ini adalah, tapi nggak cuma itu, sebenarnya banyak undang-undang ataupun peraturan pemerintah lain yang sifatnya terkait, yang bisa menjerat kita kalau misalnya ternyata kita ada melakukan kesalahan dalam dunia digital. Nah, setidaknya ini kalau saya rangkum ada 7 sebenarnya keterbatasan kita, apa aja pagernya kita ketika kita berada di dunia digital. Yang pertama adalah hal-hal yang sifatnya kesusilaan. Kalau kita bilang kesusilaan itu hal-hal yang sifatnya baik ya. Jadi batasan kita tuh ketika kita berinternet itu hanya untuk sifat-sifatnya yang positif sebenarnya. Karena kesusilaan ini kan contohnya kayak rajin nabung, kemudian berbuat baik, derma, dan lain sebagainya. Yang sifatnya tidak baik, apalagi itu cenderung akan dicontoh oleh orang lain, itu tentu bisa kita bilang melanggar kesusilaan. Kemudian perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, kerugian konsumen, sara, ya. Kemudian juga yang terakhir adalah kekerasan. Mungkin poin 2 sampai poin 7 ini kita bisa ngerem karena biasanya kelihatan sangat mudah untuk diidentifikasi, gampang banget. Ya, yang namanya perjudian itu gampang banget kita lihat, kita identifikasi sama nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 7 sampai nomor 7. Tapi nomor 1 ini kadang kita abu-abu, ya, sulit untuk mengidentifikasikan apakah ini suatu hal yang sifatnya melanggar kesusilaan atau tidak, karena kadang kita terjebak sama persepsi kita masing-masing. Ya. Menurut persepsi saya emang enggak, aman aja. Ini bukan hal yang sifatnya melanggar kesusilaan, tapi buat orang lain belum tentu demikian. Nah, pada memang kalau kita berbicara mengenai batasan bukanlah poin 1 sampai 7 ini ya, tapi bagaimana tuntunan dari agama, norma-norma yang ada di masyarakat, nilai-nilai kebaikan, itu adalah sebaik-baiknya sebagai pembatas diri ketika kita melakukan internet, ya berinternet ya dengan cara bebas. Jadi bisa kita simpulkan ataupun bisa kita tarik kesimpulan bahwa ketika kita ingin mendefinisikan bahwa kita ingin jadi orang yang cerdik ataupun cerdas, ketika berinternet, maka kita harus tahu 2 hal. Kita tahu kebebasan kita dalam berinternet, tapi kita juga tahu apa yang menjadi batasan kita ketika kita terjun di dunia digital. Ya, jadi kalau kita bicara soal dunia digital, tentu kita juga harus pintar ya, cerdas juga untuk menganalisis kira-kira informasi mana yang sebenarnya valid. Nah, ini adalah salah satu step by step langkah untuk Bapak Ibu semua ataupun kita semua untuk panduan kita sebelum kita ingin sharing suatu informasi. Jadi setidaknya ada 4 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama validitas, urgensinya, timing, kemudian yang terakhir baru kita tentukan apakah mau kita share ataupun kita keep. Ya, pertama validitas tentu. Kita harus tahu apakah informasi ini hoax atau enggak, ini misinformasi atau disinformasi. Mungkin gambarnya benar tapi ternyata informasinya salah. Atau bisa jadi informasinya benar, gambarnya salah. Itu juga suatu hal yang bisa kita bilang nggak valid, ibaratnya demikian. Nah, ini harus dicek betul-betul informasi yang kita dapat sumbernya dari mana. Kalau misalnya ada yang ngomong bahwa ternyata vaksin COVID itu adalah suatu petaka bagi negara ini ibaratnya untuk menangkal COVID, maka cek itu yang ngomong itu siapa.
Kalau ternyata pekerjaannya, mohon maaf, misalnya bukanlah seorang peneliti, bukanlah seorang akademisi dan lain sebagainya, maka tentu validitasnya sangat amat dilakukan atau bahkan nggak valid sama sekali. Ya, tapi beda cerita kalau misalnya ternyata ada kelompok peneliti dan lain sebagainya yang menyatakan demikian. Tapi tentu harus bisa kita bandingkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika kita bicara validitas juga, kita harus lihat, paling gampang sebenarnya kalau mau tahu itu valid atau enggak, cek ini dari kanal berita mainstream atau enggak. Ya, kanal berita mainstream itu bisa kita katakan valid. Kenapa kita bilang valid? Karena ada redakturnya, ada pimpinan redaksinya. Jadi sebelum berita itu keluar, brojol ibaratnya, dilahirkan, itu sebelumnya dia melalui proses supervisi bertingkat, ya, sebelum akhirnya dia dikeluarkan. Nah, beda kalau misalnya kita cuman ngeposting di media sosial udah keluar. Ini kan semua orang itu seolah-olah udah jadi kayak wartawan ya, jurnalis ya, seolah-olah. Karena semuanya bisa memberitakan dengan apapun, kapanpun, dengan platform media sosial, udah banyak yang live, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya, itu bisa live semua, jadi seolah-olah semuanya bisa menjadi seorang jurnalis ataupun wartawan. Padahal nggak demikian. Ada proses yang harus dilewati sebelum berita itu lahir. Nah, yang paling pertama itu tadi, validitas. Kita harus ngecek, ini siapa yang ngomong, kemudian ada nggak organisasi yang kemudian menaungi atau yang bertanggung jawab terhadap informasi yang diberitakan ini. Kalau misalnya ternyata enggak, ya nggak bisa. Kita bisa bilang berita itu nggak valid. Kalau ternyata informasi itu sudah valid, kita dapatkan, oke, fix, info valid nih. Orang ini dapat dari peneliti ini dan lain sebagainya, tapi kita cek dulu urgensinya. Penting nggak ini informasinya? Relate nggak sama keadaan saat ini? Kalau ternyata informasi yang kita dapatkan itu sebenarnya nggak penting, nggak terlalu penting, atau bahkan nggak penting sama sekali, ya udah, keep. Ya, tapi kalau misalnya ternyata informasinya itu penting, dan kemudian yang harus kita lakukan adalah cek timingnya. Tepatkah informasi ini kalau misalnya saya sebarkan sekarang? Tepatkah informasi ini saya teruskan kepada orang lain saat ini? Atau ternyata enggak? Timing itu juga penting banget. Karena enggak semua informasi itu harus disebarkan saat itu juga. Ya, contohnya kemarin itu ada tweetnya dari Bu Susi Pujiastuti ya. Dia mengkritik bagaimana pemerintah juga menyatakan, misalnya contohnya ingin melakukan apa misalnya sidak, ya ini kan informasi terkait dengan sidak. Kita tahu itu infonya valid, kemudian urgent juga sebagai kita misalnya kita ada di bagian BPOM misalnya, kita orang BPOM tahu informasinya ini urgent untuk kita supaya kita bisa bersiap-siap melakukan sidak, tapi timingnya harus tahu juga ini kapan dan ke siapa juga harus kita sebar. Karena kalau misalnya ketahuan sama orang yang mau disidak kan nggak lucu ya, itu namanya bukan sidak lagi. Nah, itu timing, itu contohnya timing. Nah, yang berikutnya yang terakhir baru kita tentukan. Kalau misalnya lolos di poin 1, 2, dan 3, maka boleh kita share. Tapi kalau ternyata enggak sama sekali, entah cacat di nomor 1, 2, ataupun 3, maka boleh kita keep. Kita keep, entah untuk jadi bahan untuk kita introspeksi diri, atau perbandingan informasi, atau paling gampang kita delete ya. Boleh juga kayak gitu. Kalau misalnya ternyata nggak valid, tentu kita delete. Tapi kalau ternyata informasi itu valid, tapi ternyata tidak masuk di poin nomor 2 dan nomor 3, boleh kita keep untuk diri kita sendiri. Ya, jadi nggak semua informasi itu mentah, kemudian langsung kita sebar, kita forward ke orang lain, terutama di keluarga. Karena memang risetnya bilang bahwa informasi hoax itu paling cepat berada dari ini ya, grup-grup keluarga biasanya, di bagian WhatsApp. Oke, kalau misalnya udah kesebar, udah nggak bisa ditarik lagi. Itu yang bikin repot. Nah, jadi ini sebagai kata penutup pada diskusi kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya beranggapan bahwa sebenarnya era digital itu nggak cuman soal transformasi teknologi ya. Tidak cuman berubah yang tadinya pakai kertas, udah pakai komputer, kemudian semuanya udah nggak pakai hard copy, semuanya udah di-upload, soft file, semuanya nggak perlu pergi naik pesawat buat tahu bagaimana kondisi di negara lain, semuanya udah di sosial media. Ini nggak cuma soal transformasi teknologi sebenarnya, tapi juga sebagai ujian bagi jati diri kita ya, sebagai seorang insan yang bermoral, yang mau paham betul dengan norma-norma yang ada di masyarakat, dengan nilai-nilai kebaikan. Apakah kemudian
dengan adanya era digitalisasi ini saat ini, dunia digital saat ini, kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Tantangannya kan itu sebenarnya. Jangan sampai kemudian dengan adanya kemudahan dengan atas nama internet ataupun dunia digital ini malah membuat kita menjadi pribadi dengan kualitas diri yang lebih rendah. Ya, tapi harus sebaliknya. Jadi setiap kemudahan itu selalu ada tantangan untuk kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Dian, luar biasa sekali materinya tadi terkait cerdas dan bijak menggunakan internet ya. Satu terakhir tadi yang menarik sekali bahwa ini era digital ini bukan hanya transformasi teknologi tapi bagi juga jati diri begitu ya. Mungkin kita harus bersikap adaptif begitu ya, dan juga perlu disikapi dengan bijak untuk penggunaan internet. Terima kasih Mas Dian, tetap stay bersama kami ya. Nanti di akhir acara akan ada sesi tanya jawab juga dari para peserta, dan kita beralih untuk materi selanjutnya. Di sini dengan temanya etika menghargai karya atau konten orang lain di media sosial yang akan dihantarkan oleh Mbak Vivi Alfiana Rosidah. Bagaimana Mbak Vivi, sudah siap dengan materinya? Halo Mbak, iya udah. Sudah siap ya? Dipersilakan. Share screen ya. Oke. Halo, selamat pagi teman-teman. Saya mau menyampaikan materi tentang etika menghargai karya atau konten orang lain di media sosial. Sebelumnya perkenalkan, saya Vivi Alfiana, bisnis analis, kerjanya di Grab, juga menulis dari beberapa novel terbitan Bentang Pustaka. Nah, dengan perkembangan media sosial saat ini, perkembangan teknologi informasi saat ini, jadi semua orang dapat mengakses dengan mudah beragam konten yang tersebar di internet. Nah, ini juga berefek pada para pembuat konten pun semakin banyak dan beragam, bahkan kita sendiri pun bisa membuat konten di sosial media. Nah, karya atau konten di media sosial itu sering berupa gambar, video, atau tulisan yang disebarkan dan langsung bisa dikonsumsi oleh audiensnya. Nah, konten itu nggak cuma dibuat untuk keperluan dagang atau promosi saja, tapi sekarang juga banyak konten-konten edukasi atau konten yang bisa menarik perhatian pengguna media sosial. Jenis karya atau konten itu sendiri ada foto, ilustrasi atau desain, podcast, film atau video, dan juga tulisan yang dibagikan di media sosial. Orang-orang yang mengunggah karya mereka di media sosial, di blog atau video blog, itu biasanya disebut influencer, blogger, atau video blogger, tergantung di platform mana mereka mengunggah karya-karyanya. Nah, tapi sekarang semuanya itu cenderung disebut secara umum ya, jadi content creator. Jadi content creator ini yang membagikan konten untuk ke followersnya melalui berbagai platform yang berbeda. Nah, gimana sih cara kita menghargai karya atau konten yang dibuat oleh para content creator tersebut? Sebelumnya ada banyak permasalahan yang dikeluhkan oleh para content creator, terutama rendahnya apresiasi dari masyarakat yang menikmati karya mereka. Jadi mulai dari pembajakan, cacian, sampai stigma negatif itu mereka dapatkan dari masyarakat. Nah, gimana sih kita bisa menghargai karya atau konten yang mereka buat? Pertama, kita bisa memberikan apresiasi. Jadi kalau suka dengan karyanya, kita bisa like dan memberikan komen positif.
Nah, kalau tidak suka dengan karya tersebut, kita juga tidak perlu memberikan komentar buruk, apalagi sampai melakukan penghinaan. Nah, daripada berkomentar negatif, kita bisa memberikan masukan untuk kesempurnaan karya dari konten creator tersebut. Jadi kita bisa memberikan kritik yang konstruktif sehingga konten creator tersebut bisa meningkatkan kualitas karyanya. Selanjutnya, kita bisa menghindari perlakuan cyberbullying atas karya atau konten orang lain tersebut. Cyberbullying itu apa sih? Jadi, cyberbullying adalah tindak kekerasan seperti mengejek, menghina, atau mendiskriminasi secara sengaja kepada pihak lain untuk membuat mereka tidak nyaman, dan itu melalui media elektronik. Nah, jika penghinaan ini keterlaluan, kita dapat dijerat dengan pasal tentang cyberbullying yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu yang biasa kita kenal dengan UU ITE. Nah, cyberbullying ini ada di hampir semua platform sosial media, mulai dari Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp, YouTube maupun Twitter. Nah, termasuk juga melakukan perlakuan cyberbullying atas karya atau konten orang lain. Nah, dampak buruk dari cyberbullying ini bisa mengarah ke depresi, mengganggu kesehatan fisik dan mental, menghilangkan kepercayaan diri. Nah, di sini pada konteks content creator bisa membuat mereka berhenti membuat konten lagi atau bahkan bisa menghilang dari sosial media gitu. Nah, puncaknya ini cyberbullying juga bisa memicu keinginan dari content creator tersebut untuk bunuh diri. Nah, kedua, etika selanjutnya yang bisa kita terapkan, kita bisa menghindari menjadi pelaku atau penikmat karya bajakan. Nah, menikmati karya asli itu bisa memberikan apresiasi tersendiri ke content creator. Sedangkan ketika kita menikmati karya bajakan, kita juga bisa berurusan dengan pihak berwajib. Jadi bisa aja tertangkap akibat melakukan tindakan pembajakan atau ataupun menggunakan karya bajakan. Nah, ini contohnya ada penjualan e-book yang dibajak ya. Ini jelas sekali bahwa melakukan tindak pembajakan. Karena konten tersebut seharusnya officially bisa kita nikmati di Google Playbook atau di platform-platform Gramedia Digital atau platform lain yang menjual e-book secara resmi dari penerbitnya. Nah, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, kita lebih baik kita bisa mendukung untuk menghidupkan profesi masing-masing. Jadi kita bisa mendukung konten creator favorit kita dengan menikmati kontennya di channel official milik mereka. Nah, misalnya ingin mendukung industri film juga, kita bisa menonton karya tersebut dari official channelnya juga. Misalnya dari Netflix atau dari Viu atau Video dan lain sebagainya, platform yang sekarang official untuk menikmati konten film. Nah, untuk penyanyi favorit juga kita bisa mendengarkan dari platform resmi penyanyi tersebut. Nah, selanjutnya, ketika kita ingin menggunakan karya dari content creator tersebut, bisa jadi untuk keperluan individu kita atau keperluan komersial, misalnya dipakai untuk diposting jadi materi marketing atau diposting jadi banner. Nah, kita pertama, kalau karya tersebut dibagikan secara umum oleh pembuatnya di sosmed, kita boleh share juga teman-teman, dengan catatan kita harus mencantumkan sumbernya atau mencatut nama kreatornya. Nah, selanjutnya, agar terhindar dari tindakan pembajakan, kita juga bisa mengajukan izin kepada pembuat karyanya kalau berniat menggunakannya. Jadi misalnya kita mau pakai jadi konten
marketing produk apa gitu. Nah, mungkin karyanya itu sebuah ilustrasi, contohnya. Jadi ketika kita ingin menggunakan karya tersebut, kita harus meminta izin kepada konten creator-nya. Nah, tentu saja kita juga harus menghargai dan mematuhi kalau ada syarat yang diajukan oleh pembuat karya tersebut. Misalnya, tolong dipakainya jangan terlalu besar atau seperti apa. Nah, syarat-syarat yang diajukan oleh konten creator tersebut kita harus menghargainya. Nah, selanjutnya tidak menjiplak karya orang lain. Nah, menjiplak karya itu bisa digugat dengan pelanggaran hak cipta. Selain itu, teman-teman, kita juga dampaknya bisa langsung kehilangan para followers kita gitu. Nah, karena followers itu bisa jadi mengetahui, oh ini kok mirip sekali dengan karya dari creator A gitu. Nah, jadi kita bisa terancam kehilangan followers yang sudah kita bangun dari nol gitu. Nah, kita boleh saja mencari inspirasi lewat karya konten creator lain. Nah, tapi kalau memang ingin membuat karya yang sangat mirip, usahakan dimasukin keunikan dari diri kita sendiri. Jadi, sekalipun membuat misalnya cover lagu, nah kita bisa memasukkan hal yang unik dari diri kita, mungkin karakteristik suara kita atau bisa juga keunikan dari permainan band kita. Nah, itu bisa dimasukkan keunikan dari karakter kita masing-masing sehingga karya itu bisa jadi karya yang sekreatif mungkin gitu. Nah, sampai di situ materi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ini tadi Mbak Vivi sudah mengantarkan ya etika menghargai karya atau konten orang lain di media sosial. Jadi banyak sekali yang diingatkan oleh Mbak Vivi ya. Di antaranya tadi katanya nggak boleh plagiat karya orang lain, atau kalau misalnya tidak suka dengan konten orang lain begitu ya, setidaknya kita tidak bisa memberikan komen negatif, tapi justru kalau bisa memberikan saran yang konstruktif begitu ya. Terima kasih Mbak Vivi. Ini kita akan berlanjut lagi mendengarkan materi lainnya. Kali ini dari KOL kita ya, dengan temanya bijak bersosial media yang akan dihantarkan oleh Mbak Fadila Yahya. Sudah siap materinya Mbak Fadila? Halo, ya Kak, sudah siap. Ya, dipersilakan ya. Ya, terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Fadila Yahya, biasa dikenal sebagai Fadia. Saya akan sharing di sini mengenai bijak bersosial media. Kebetulan saya aktif di sosial media seperti Instagram. Nah, teman-teman tentunya tidak asing lagi dengan sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan banyak lagi. Nah, ini saya mengambil dari data BPS Januari per 2021 ya. Jadi, warga Indonesia dengan totalnya 274 jiwa. Nah, sebanyak 73,7% ternyata warga Indonesia aktif di dunia internet dan sosial media. Jadi dari 100%, sebanyak 73,7% warga Indonesia aktif di dunia internet dan sosial media. Lalu bagaimana kita bisa menggunakan sosial media itu dengan baik dan bijak? Nah, yang pertama, kita harus hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi nih ke publik. Baik informasi kita sendiri maupun informasi yang orang lain. Seperti halnya adalah screenshot. Nah, ini hal yang paling sepele, tapi ini bisa menjerat kita terhadap Undang-Undang ITE. Nah, pasal 26 ayat 1 pada Undang-Undang ITE menyebutkan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut pada data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan. Jadi misalkan tidak setuju, maka orang tersebut bisa menuntut kita
karena ada undang-undang ITE. Jadi harap berhati-hati kalau misalkan kita mau screenshot informasi dan kemudian kita sebarluaskan di media sosial lainnya. Biasanya kita suka screenshot informasi-informasi yang ada di WhatsApp atau sosial media lain, kemudian kita bagikan nih ke keluarga atau kerabat lainnya. Jadi sebelum kita screenshot atau bagikan ke orang lain, alangkah baiknya kita minta izin terlebih dahulu atau minta persetujuan. Nah, hati-hati juga, misalkan ini yang terbaru adalah lagi banyak sertifikat vaksin ya. Jadi hati-hati juga, misalkan kita mau posting mengenai sertifikat vaksin nih. Biasanya orang-orang pamer nih, kita sudah vaksin ya. Sebenarnya niatnya bagus ya untuk menginfluence atau untuk pamer ke orang-orang kalau intinya saya sudah vaksin. Nah, tapi harus hati-hati karena sertifikat itu bisa disalahgunakan oleh orang lain. Jadi kalau misalkan mau posting, harap diverifikasi terlebih dahulu jika itu mengandung informasi-informasi pribadi. Atau berupa kartu ATM atau kartu kredit. Nah, di situ karena ada nomor-nomor yang tertera, nah itu bisa dimanfaatkan oleh orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Atau KTP atau data-data seperti KK atau lainnya. Nah, jadi teman-teman harap bijak terlebih dahulu sebelum kita posting, baik itu di story ataupun foto atau video di sosial media. Nah, biasanya kita sering melakukan tidak sengaja kita foto, entah itu kartu ATM atau KTP atau kartu vaksin di sosial media untuk ya sekedar pamer ke teman-teman kalau misalnya saya sudah vaksin atau misalnya habis belanja pakai kartu debit ini. Nah, sebaiknya itu dihindari karena itu bisa disalahgunakan. Nah, karena itu mengandung data-data pribadi seperti nama atau nomor-nomor yang ada di kartu ATM atau debit seperti itu. Jadi mengandung data pribadi sebaiknya tidak dipublis atau tidak diupload di sosial media kita karena bisa disalahgunakan oleh orang lain. Nah, bagaimana kita bijak di sosial media? Sebaiknya kita bisa berinteraksi dengan kata atau kalimat yang baik, seperti menghindari kata yang kasar atau menyinggung orang lain. Nah, tadi sudah disampaikan di awal-awal ya. Kemudian pastikan unggahan tidak mengandung pornografi, menjurus ke hal kebencian atau hujatan, atau hal negatif lainnya. Nah, ini ada contohnya, bagaimana kita bijak berkomentar dan mengapresiasi di sosial media. Yang pertama, nah, ini saya mengambil contoh di sosial media yang paling sering nih memberikan komentar yang negatif ya atau yang kurang pantas seperti ini, menyesal orang tua melahirkan. Ini kata-kata yang sebaiknya kita hindari ya teman-teman. Karena meskipun dengan komentar yang sangat sepele seperti ini, itu bisa kena undang-undang ITE. Jadi teman-teman kalau misalnya bersangkutan tidak terima atau merasa tersinggung atau merasa tersakiti, nah kita bisa dituntut atas komentar-komentar yang negatif ini. Nah, kemudian yang kedua ada kasus atau gosip nih, misalkan yang diposting di sosial media atau internet. Nah, biasanya akan dibanjiri oleh komentar pedas netizen. Nah, misalkan komentar ini, udah males lihat kontennya sampah gitu kan, karena ada konten-konten yang dirasa kita kurang bermanfaat gitu. Tapi kita justru berkomentar terus masih seperti nggak faedah atau semoga karirnya atau mendoakan yang jelek-jelek atau kita berkomentar yang lainnya. Nah, sebaiknya jika ada suatu kasus atau gosip yang ditimpa oleh public figure atau siapapun itu, sebaiknya kita memilih untuk no comment daripada kita berkomentar yang tidak-tidak. Karena yang pertama, yang bersangkutan biasanya itu akan menaikkan traffic, menaikkan angka Instagram atau sosial medianya. Jadi sosial medianya pengunjungnya akan semakin naik dan meningkat. Nah, otomatis itu bisa menguntungkan yang bersangkutan. Jadi sebaiknya teman-teman kalau misalkan ada sesuatu yang kasus atau gosip di sosial media, sebaiknya ditahan untuk tidak berkomentar saja daripada kita berkomentar yang kurang baik atau negatif. Karena kalau kita memberikan komentar yang negatif, yang pertama bisa menimbulkan down atau sakit hati ke orang yang bersangkutan. Bahkan kalau misalkan orang yang tidak terima terhadap komentar kita juga bisa dituntut teman-teman. Nah, yang ketiga, kalau misalkan
kita merasa orang tersebut tidak pantas untuk disupport, jadi mending tidak usah berkomentar. Jadi seperti itu. Jadi harus bijak terlebih dahulu. Kalau misalkan dirasa kontennya itu tidak bagus atau dirasa kontennya itu tidak bermanfaat atau berfaedah, mending tidak usah berkomentar atau tidak memberikan apresiasi apapun seperti like dan komen. Jadi teman-teman harus bijak untuk mensupport public figure atau orang-orang yang dia di sosial media itu. Siapa sih yang lebih baik mendapatkan likes dan komen dari kita. Nah, yang ketiga, kita bisa memberikan pujian atau respon positif nih teman-teman. Nah, seperti memberikan respon, wah di mana itu misalkan ada yang posting foto atau keindahan alam atau tempat wisata. Kita bisa memberikan respon positif seperti wah di mana itu tempatnya asik ya, atau ada orang yang memposting tentang prestasi atau pencapaian, kita bisa memberikan selamat. Atau orang yang memposting tentang tips atau resep, kita bisa minta dengan bahasa yang bagus, boleh nggak Kak share tips atau resepnya gitu. Atau orang-orang yang membagikan motivasi-motivasi, kita bisa komen atau mensupport dia dengan mengucapkan terima kasih Kak atas motivasinya. Atau cukup dengan semoga sehat selalu, stay safe, seperti itu. Jadi gunakan kata-kata yang lebih positif agar tidak menyinggung orang lain, seperti itu ya teman-teman. Dan kalau misalkan ada kasus atau gosip yang sedang viral, sebenarnya kita tahan untuk tidak berkomentar ya, karena di sisi lain itu bisa meningkatkan traffic itu angka pengunjung Instagram atau sosial media orang tersebut. Jadi daripada kita capek-capek komen dan mengetik di komentar, lebih baik kita hindari untuk berkomentar supaya tidak viral atau apa ya, kita boleh mensupport tapi kita harus mensaring, menfilter siapa yang perlu kita support. Jadi kalau misalkan kita merasa konten itu tidak pantas untuk disupport, ya sudah kita abaikan saja, tidak usah berkomentar. Karena yang sering kita lakukan itu justru ketika ada konten-konten yang tidak bermanfaat, kita justru suka sekali berkomentar gitu teman. Jadi sebaiknya menghindari itu. Jadi komentar atau supportlah konten-konten yang bermanfaat atau memberikan positif untuk teman-teman atau untuk sekitarnya. Nah, jangan lupa cantumkan sumber nih atau nama pemilik karya. Ini contohnya misalkan saya posting di Instagram story, ini saya memposting karya dari Eltasha. Ini adalah satu pengcover lagu ya. Nah, saya share karyanya di story saya, tapi saya tetap mencantumkan namanya. Ini ada saya lingkarin merah. Jadi tetap ada namanya, atau bisa juga saya kasih ini tulisan cover atau penyanyinya by Eltasha. Jadi ada tetap mencantumkan nama karya. Jadi meskipun ini sama-sama berhijab ya, tapi kan bukan saya gitu teman-teman. Jadi tetap mencantumkan siapa penyanyinya atau siapa pengarang bukunya, misalkan share tentang buku, seperti itu. Nah, yang ketiga ini adalah foto saya yang kemudian diposting oleh akun sosial media lain, bukan akun saya, tapi dia baiknya tetap mencantumkan kalau ini adalah foto milik saya dengan akun Instagramnya Fadia, gitu teman-teman. Jadi sebelum kita posting, kita harus tahu nih ini karya punya siapa, dan jangan lupa untuk mencantumkan nama pemiliknya. Nah, pastikan juga kita tidak mengunggah informasi hoax atau palsu. Tadi juga sudah dibahas bagaimana mengecek informasi hoax atau palsu. Nah, ini ada cara yang paling mudah, bisa cek di Google. Misalkan ini, vaksin berbahaya, kita tambahi kata-kata hoax. Nah, nanti akan muncul berita-berita apakah vaksin itu berbahaya atau tidak. Itu adalah mitos atau fakta, hoax atau tidak. Gitu. Jadi ada cara, menurutku cara yang paling mudah untuk cek apakah informasi ini hoax atau palsu. Nah, nanti akan muncul di berita-berita yang lebih kredibel, bisa dicek apakah vaksin ini berbahaya atau tidak. Nah, teman-teman bisa mengecek hal tentang fakta dan mitos lainnya di Google. Kalau misalkan kita sudah tahu informasi tersebut itu hoax, nah kita punya pilihan nih, kita mau share atau tidak. Karena kita misalkan kita share informasi hoax ke saudara atau kerabat atau keluarga, nah kalau misalkan mereka percaya dengan informasi tersebut, nah bagaimana? Apakah kita tidak merasa
kasihan terhadap mereka karena kita sudah menipu gitu. Jadi alangkah baiknya teman-teman cek dulu sebelum kita berbagi informasi ke orang lain. Apakah informasi ini sudah benar atau belum? Jadi harus diteliti terlebih dahulu. Jadi jangan hanya membaca judulnya saja, tapi dibaca juga isinya. Terkadang berita-berita itu agak sedikit berbeda teman-teman. Antara judul dan isi itu memang kadang sedikit berbeda. Jadi jangan hanya terpancing dengan judul, tapi juga dibaca seluruh isinya mengenai apa. Baru kita bagikan ke orang lain kalau misalkan berita tersebut memang fakta dan benar, bukan hoax. Nah, sosial media sebaiknya dimanfaatkan untuk apa? Nah, yang pertama adalah memanfaatkan untuk membangun relasi atau kenalan baru. Nah, dengan sosial media ini sangat memudahkan kita untuk membangun relasi atau berkenalan dengan orang-orang baru yang untuk menambah circle kita. Nah, kemudian bisa juga untuk memanfaatkan berbagai hal positif. Hal positif itu apa saja? Nah, seperti motivasi, seperti resep memasak bagi teman-teman yang suka memasak, atau tips olahraga bagi teman-teman yang hobi olahraga nih, karena saat ini pandemi memang harus jaga kesehatan ya, bisa berbagi tips-tips olahraga yang di rumah aja bagaimana. Atau teman-teman bisa juga posting tentang keindahan alam sekitar, seperti keindahan alam di Kalimantan itu seperti apa sih? Ada apa aja di sana? Nah, bisa diposting. Nah, itu bisa kita bagikan di sosial media kita agar sosial media kita memberikan dampak yang positif untuk orang lain. Nah, ini dari saya kesimpulannya adalah sharing sebelum sharing. Jadi sebelum kita berbagi informasi, alangkah baiknya kita sharing terlebih dahulu. Apakah ini baik atau tidak? Kalau misalkan baik, kita boleh berbagi ke orang lain. Kalau misalkan tidak baik atau itu hoax atau palsu, sebaiknya kita tahan dulu untuk tidak berbagi ke orang lain, agar kita tidak menipu atau menyebarkan hoax kepada orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Mbak Fadila. Wah, itu tadi yang sudah dihantarkan oleh Mbak Fadila Yahya, hampir mirip dengan Mbak Vivi sebenarnya ya, dimana lagi-lagi ada penekanan bahwa bijak bersosial media itu kalau bisa sharing sebelum sharing, sharing lalu abis itu dicek dulu nih ini kebenaran validasinya seperti apa begitu ya. Baik, luar biasa sekali. Dan satu lagi yang terakhir ini dengan narasumber kita ada Mas Fatul Hafid yang akan membagikan informasinya terkait tools dan tips. Sudah siap dengan materinya? Siap. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh moderator. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai basic digital skill for employment. Ada tools dan tips. Ya, perkenalkan, nama saya Fatul Hafid. Kemudian saya bekerja sebagai network dan web programmer di teknobara.co.id. Saya juga dosen di Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Asad Al-Banjari. Kemudian ada email dan juga nomor handphone saya. Saya lahir di Sungai Danau. Nah, jadi orang Sungai Danau juga sering lewat di tengah laut ini. Kemudian aktivitas saat ini saya selain dosen juga programmer tadi untuk networking. Mungkin sudah beberapa tahun ini agak sedikit sekali ada kegiatan di bidang jaringan. Baik, langsung kita ke pembahasan yaitu mengenai digital skill. Mungkin sudah banyak yang tahu mengenai keterampilan digital ya, jadi sudah mendasar di mana-mana. Oh, orang hampir semua nih bisa. Tapi kita belum tahu pasti ya bahwa seperti apa sih sebenarnya keterampilan digital itu yang harus diketahui, yang harus dikuasai ya. Nah, digital skill ini yang dibagi menjadi beberapa
bagiannya. Yang pertama sekali yang mendasar itu adalah digital foundation skill ya. Jadi kalau kita menyatakan bahwa semua orang sudah menguasai digital, tidak benar, karena dikatakan di sini bahwa yang paling mendasar dari keterampilan digital itu adalah menyalakan mematikan perangkat digital. Oke, mungkin kita punya kakek udah bisa tuh menyalakan perangkat digital handphonenya, ya. Kemudian menggunakan perangkat digitalnya bisa. Tapi mungkin yang ketiga, di mana bagian ada ubah password. Nah, ketika berurusan dengan password, orang tua kita mungkin atau mungkin kakek nenek kita tidak bisa melakukannya, ya. Berbeda dengan mungkin yang sudah generasi milenial, generasi Z, ya kan, itu tidak menjadi masalah ya. Jadi kalau dibilang foundation skill, kita mengetahui dasarnya, beberapa contohnya adalah seperti ini ya. Jadi mengoperasikan mouse dan keyboard ya, kemudian mengoneksikan device ke internet ya, kemudian menemukan sebuah website ya. Karena banyak orang tua di sana mau cari berita tapi nggak tahu websitenya apa, seperti itu ya. Kemudian di bagian communicating itu ada membuat akun email ya, kemudian share dokumen ya, kemudian memposting di sosial media ya. Juga kemudian kalau yang di bagian kanan ini lebih mungkin ke arah dunia pekerjaannya, yaitu membuat CV ya, atau kurikulum vitae ya. Jadi profil kita dalam bentuk PDF bisa, mungkin dalam bentuk blog ya, atau mungkin dalam bentuk halaman di sosial media ya. Kemudian menyeting sosial media ya, membuat grup sosial media ini adalah bagian dari keterampilan dalam berkomunikasi di dalam dunia digital ya. Kemudian selanjutnya itu handling information dan konten. Nah, jadi ini juga mungkin sudah biasa dilakukan oleh generasi milenial dan seterusnya ya, bahwa itu sudah mengerti bahwa tidak semua informasi di dunia digital itu dapat diterima ya. Tetapi banyak juga di sana ya, kalangan terutama mungkin kita punya biasanya sih ya lebih banyak kepada generasi bloomer nih ya, orang tua yang ketika dapat WhatsApp berita ini dia langsung, oh ini nak hati-hati nih, wah gitu kan ya. Ini ada gini informasi seperti ini ya. Jadi share-sharean di WhatsApp itu berbahayanya itu memang banyak ke generasi yang di atas milenial gitu ya. Kemudian terbiasa menggunakan mesin pencarian ya untuk mencari informasi, tadi seperti dicontohkan, bener nggak informasi ini hoax atau tidak gitu kan. Ketika kita dapat penawaran, kita dapat hadiah, kita dapat berita yang menurut kita tidak sesuai, kita bisa konfirmasi balik ya dengan cara tadi yang sudah dicontohkan tadi ya oleh narasumber sebelumnya ya. Kemudian legalitas juga tadi juga disampaikan, kemudian mencari berita dengan menggunakan browser di internet ya, menggunakan cloud storage ya, jadi tidak lagi melakukan penyimpanan yang ada di komputer, tidak tergantung ya, tapi sudah berpindah kepada penyimpanan online, sehingga keamanan data itu mungkin lebih terjamin ya, karena kalau disimpan di komputer bisa jadi komputernya hilang ya, disimpan di handphone bisa jadi handphonenya juga hilang ya. Kemudian juga tidak sembarangan menggunakan musik untuk dipublikasikan. Nah ini juga banyak saya lihat di content creator itu banyak yang menggunakan background musik, tapi background musiknya malah background musik yang seharusnya tidak boleh digunakan ya, atau bukan free ya untuk digunakan ya. Kemudian ada transacting. Nah ini jadi ketika orang bilang sudah punya keterampilan digital, maka dia harus bisa belanja online ya. Tapi kalau belum pernah, berarti dia di bagian transaksi belum dapat keterampilan tersebut ya. Karena belanja online itu juga tidak mudah, kadang juga beberapa orang akan ketakutan barangnya tidak sesuai dan sebagainya ya. Nah tips dan triksnya mungkin juga sudah ada disampaikan di di setiap kegiatan literasi digital ini ya. Kemudian menggunakan internet banking, mobile banking, kemudian e-cash ya, seperti Oppo atau GoPay dan sebagainya ya. Kemudian dalam dunia kerja mungkin lebih ke menyelesaikan form aplikasi pekerjaan ya, membuat form di Google ya, menggunakan aplikasi dalam pembelian tiket, reservasi hotel dan sebagainya. Kemudian di bagian selanjutnya yaitu adalah dari keterampilan digital ini adalah problem solving, di mana kita dapat menyelesaikan satu masalah dengan internet. Contoh kasus mungkin mobilnya terkunci dari dalam. Akhirnya gitu kan cari penggaris, cari apa gitu kan di
disogrok gitu ya, disogrok gitu kan, akhirnya sampai kacanya gores-gores gitu kan. Kita tidak memikirkan bahwa ternyata ada di internet sana problem solvingnya, bisa kita cari di YouTube. Ya wah, ternyata saya pernah ngalamin tuh pas saya lihat di YouTube, ternyata pakai tali rafia dimasukin di antara kaca mobil itu, kemudian pengunci mobilnya itu bisa diangkat ya. Jadi banyak sekali di dunia internet sana problem solving. Orang tuanya misalnya kesulitan mau mengerjakan apa, kemudian anaknya itu bisa membantu gitu kan, karena adanya keterampilan digital tadi ya. Kemudian selanjutnya itu menggunakan media belajar online. Jadi tidak cuma main game saja, tetapi menggunakan media belajar online itu juga merupakan keterampilan digital ya, karena tidak semua orang dengan media belajar online ini bisa dengan mudah ya menggunakannya. Nah, yang terakhir ini adalah dari keterampilan digital, yaitu buying safe and legal online. Nah, ini dari sekian keterampilan tadi, mungkin di kategori ini yang saat ini menjadi perhatian besar. Itu kenapa di literasi digital ini juga menjadi mungkin tema yang sangat penting ya. Jadi bagaimana kita berlaku di media sosial dengan lebih private ya, kemudian juga menjaga hak kekayaan intelektual orang lain ya, kemudian juga memastikan bahwa informasi kita itu bukan informasi yang sembarangan yang disebarkan ya, kemudian juga memastikan bahwa postingan sosial media itu tidak merugikan orang lain ya. Jadi kita harus berhati-hati dengan dunia digital, karena banyak orang yang bisa mempunyai skill tadi ya, bisa belajar di YouTube bisa ya, kemudian menjadi content creator bisa ya, tetapi kemampuan dalam memperhatikan keamanan dalam dunia digital ya, kemudian juga legalitas di dalam dunia digital ini perlu pembelajaran lebih ya, itu yang disampaikan oleh literasi digital ini ya. Selanjutnya yaitu job atau tren pekerjaan. Karena kita bicara employment di sini, maka saya akan bahas mengenai tren pekerjaan di dalam dunia digital saat ini ya. Pertimbangan pemilihan keterampilan. Yang pertama mungkin saya sampaikan adalah apakah akan tetap populer? Apa 10 tahun ke depan keterampilan tersebut masih diperlukannya? Ada beberapa keterampilan mungkin yang mulai sirna ya. Mungkin juga tahu dulu orang kuliah itu di zaman saya itu hampir semua mau ke jurusan ekonomi dan akuntansi, karena setiap perusahaan memerlukan ekonom dan akuntan gitu kan. Kalau nggak ada ekonom akuntan tidak akan kerja. Nah, beberapa tahun yang lalu berubah haluan, sekarang ke komputer, karena semua perusahaan ya pasti memerlukan tenaga komputer ya. Nah, itu ada perubahan dari yang sebelumnya itu ekonom sekarang menjadi orang komputer yang meningkat gitu ya. Kemudian dapatkah keterampilan itu dilakukan secara mandiri atau wira swasta? Jadi tidak berketergantungan dengan perusahaan, dengan kelompok, dengan hal-hal lainnya yang sifatnya nanti ketika kita tidak lagi bekerja di dalam satu perusahaan, kita bisa mandiri. Itu yang menjadi kepentingan dalam pemilihan keterampilannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang terakhir yaitu sesuai tidak dengan passion saya ya. Jadi ketika kita memulai kayaknya tidak sesuai, atau ketika kita memaksakan ke anak kita yang hobinya misalnya otomotif gitu kan, dimasukkan di komputer, jadi mungkin nanti akan terjadi kesenjangan keterampilannya gitu, karena tidak sesuai dengan passionnya. Nah, dari sumber yang saya dapatkan itu ada 10 keterampilan yang paling dicari saat ini. Yang pertama itu adalah programming, web, dan app development ya, termasuk game development di sini ya. Jadi mungkin sudah tahu semua ini, ada programmer, ya, ada yang membuat website, ada yang membuat aplikasi ya. Kemudian yang kedua yaitu digital business analysis ya. Kita tahu bahwa saat ini gitu kan, marketplace itu nomor 1 ya di Indonesia ya, ada Shopee, Tokopedia ya. Nah, mereka ternyata punya business analysis yang sangat baik ya. Kita tahu juga dulu waktu Gojek baru hadir di Indonesia itu dikatakan seperti membakar uang gitu kan. Tetapi dengan adanya bisnis analisis yang baik sampai sekarang ternyata menjadi
sangat baik gitu kan, bisnisnya sudah kesana kemari gitu kan ya. Kita tidak pernah berpikir bahwa di tahun 2000-an pekerjaan ojek itu akan menjadi pekerjaan yang paling banyak di Indonesia gitu kan. Kesana kemari sudah ada ojek ya. Kita pikir akan hilang karena adanya kemajuan teknologi, tapi ternyata dengan adanya business analysis, sekarang banyak gitu kan tukang ojek ya. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga, digital design dan data visualization, di mana ini sangat diperlukan sekali. Kita melihat bahwa produk-produk ataupun logo-logo saat ini itu mengarah semua ke pembaharuannya. Jadi pasti sudah meninggalkan logo-logo yang lama. Jadi perlu sekali bahwa pembangunan digital itu dalam segi baik mungkin juga website itu tampilannya ya. Kemudian juga ada juga data visualization, di mana selama ini data itu diterima oleh manajer itu biasanya datanya itu berupa data yang sulit untuk dibaca gitu kan. Nah, ini ada pekerjaan namanya data visualization. Jadi dia memvisualisasi ulang data tersebut menjadi data yang lebih mudah dibaca ya. Nah, kemudian ada digital project management. Ini tidak kalah pentingnya karena survei ketika kita menjadi banyak melakukan proyek di perusahaan ataupun di dinas-dinas, itu sebenarnya di dinas-dinas mulai dari sekian lama itu banyak sekali punya aplikasi ya. Banyak sekali punya aplikasi, banyak sekali punya website gitu kan, pernah membangunnya. Tetapi ternyata sampai ketika ketemu dengan kita, yang bertahan itu hanya 1, 2 ya. Jadi tidak banyak yang bisa bertahan. Karena banyak sekali project management itu masih dibangun dengan metode lama ya. Metode mungkin yang kuliah itu ada metode waterfall, di mana desain ya kan dibangun gitu kan. Tapi ternyata setelah berjalan waktu tidak sesuai, perlu ini perubahan. Nah, itu menjadikan aplikasi tersebut terbengkalai, tidak digunakan lagi ya. Jadi memang saat ini kan sudah ada Scrum, kemudian ada Agile gitu kan. Ya, jadi itu lebih diarahkan ke sana untuk project management. Kemudian ada lagi keterampilan digital product management. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya di product management ini, karena seperti kita ketahui bahwa di produk digital ini banyak juga yang hilang ya. Bagaimana supaya produk tersebut dapat berlangsung? Contohnya mungkin yang dilakukan Gojek dari dulu yang fiturnya hanya untuk makanan dan ojek, sekarang banyak lagi fiturnya ya, sampai mau bergabung dengan dengan perusahaan lain. Nah, jadi banyak hal yang dilakukan supaya produk tersebut tetap bisa digunakan. Kita tahu juga dengan Windows juga berubah-berubah. Nah, itu perlu sekali produk manajemennya supaya produknya itu, produk digital itu tetap bertahan ya. Jadi tidak bisa tuh bahkan sekarang aplikasi itu ketika ada di internet sana kemudian 3 tahun tidak dilakukan update, maka biasanya akan menjadi item dengan virus dan sebagainya ya. Yang keenam yaitu digital marketing. Mungkin sudah mengetahui semua ini dari digital marketing, jadi marketing yang bergerak di dunia digital. Kemudian social media manager, ya kita tahu bahwa di dunia sana orang-orang yang sudah terkenal artis mungkin juga mereka sudah punya social media manager, jadi tidak terlalu fokus, jangan dikira bahwa mereka akan menggunakan sosial media pribadi gitu kan, digunakan sendiri, tapi mereka juga punya manajer yang mengawasi sosial medianya ya, seperti itu. Kemudian yang ke-8 data science dan data analitik ya. Ini terkait dengan data science, jadi lebih ke ilmuwan ya, nanti bisa dijelaskan lagi ya. Kemudian juga ada decision making for leader, jadi ini pengambil keputusan untuk pemimpin. Jadi mulai tadi yang ada data visualization ya, mungkin juga bisa pakai dengan data analitik tadi, kemudian diberikan kepada leadernya untuk menjadi pengambil keputusan ya. Jadi memudahkan pemimpin perusahaan untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang telah ada. Kemudian yang terakhir ini, nah ini something they haven't seen before. Nah ini yang juga menjadi, karena sekarang kan orang itu kadang-kadang kalau ada lowongan pekerjaan tuh, kemudian ternyata yang dicari itu yang lulus qualified
itu ada 20. Dari 20 itu hampir nilainya rata-rata sama tinggi semua. Maka yang akhirnya yang dicari adalah something that happens in before. Jadi yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Yang ada keterikatan antara dengan skill yang dibutuhkan saat itu ya. Misalnya keunikan keterampilan itu programmer tapi dia hebat melukis ya, atau dia hebat main musik gitu kan. Artinya dia memiliki selain otak kiri, dia di otak kanannya juga memiliki kemampuan yang baik ya. Artinya dari segi dia membuat dengan logika juga baik, tapi dia juga dari segi seni dia juga mempunyai kemampuan tersebut ya. Kemudian bahasa jelas ya, ada orang ketika dikumpulkan gitu kan, sama nih semua, ternyata ada satu orang yang menguasai banyak bahasa, itu pasti jelas akan menjadi pilihan yang lebih dibandingkan kandidat yang lainnya. Yang ketiga yaitu adalah step atau langkah ya, langkah-langkah kurang S-nya ini ya. Langkah mengejar mimpi ya. Dari sekian tren tadi, mungkin yang saya bisa sampaikan itu dari Nelson Mandela bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan ya. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia ya. Jadi walaupun mungkin keterampilan saat ini itu kita bisa cari di YouTube, kita bisa niru di YouTube, tetapi tetap ya bahwa banyak hal yang bisa kita dapat di dunia pendidikan ya. Jadi mungkin karena kita sekarang juga dalam posisi yang pendidikan kita sedang diguncang hebat oleh pandemi ini, jadi kita cukup miris gitu kalau kita harus sama-sama berjuang bagaimana agar generasi kita saat ini itu mendapatkan pendidikan yang layak dan mungkin bahkan kalau bisa lebih baik dibandingkan saat-saat kita sebelum pandemi. Nah, dari sekian itu juga ingin saya sampaikan yaitu bahwa hard work beats talent when talent doesn't work hard. Jadi dengan bekerja keras lah kita bisa mengalahkan orang yang bertalenta. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan badan kekar kita perlu melatih ototnya. Dan untuk mendapatkan otak yang encer kita perlu melatih otak kita ya. Jadi pilihan kita ya terserah ya, mau melatih badannya, mungkin yang mau jadi security bisa ototnya yang dilatih ya, tapi yang mau bekerja keras dengan otaknya maka dia harus melatih otaknya mulai sekarang ya. Jadi jangan bermalas-malasan. Oke. Selanjutnya itu adalah di masa mulai sekitar 2 tahun yang lalu beberapa rekrutmen ketika bertemu dengan saya itu dengan menanyakan misalnya mencari programmer, ini sudah ada programmer yang masuk, gimana nih yang mana saya terima? Saya selalu bilang lihat sosial medianya ya. Jadi sampai sekarang juga sudah di banyak semua HRD rata-rata dia lihat sosial medianya ya. Mau cari programmer misalnya orang IT gitu kan, pas sosial medianya kerjanya mancing, wah nggak jadi deh ya, ini bakal meninggalkan pekerjaan demi pancingan gitu kan. Jadi kita sebagai employment gitu kan, pencari pekerjaan, employee itu kalau bisa sosial medianya saat ini diisi dengan hal-hal yang memang akan menjual kita nantinya, dalam artian meningkatkan nilai value kita ya. Jadi berhubungan dengan pekerjaan kita, berhubungan dengan kebaikan gitu kan ya. Nah, ini misalnya mau ngambil pegawai gitu kan, lihat sosial medianya isinya dia head speech semua, waduh ya pasti nggak jadi ya, nggak perlu dipanggil itu untuk untuk wawancara ya, sudah ketahuan ya. Oke. Yang terakhir yaitu adalah ambil kesempatan, apalagi tawarannya. Jadi kadang-kadang kita melihat kesempatan ada, ini bisa nih, ada lowongan belajar gratis, nggak usah diambil lah. Nah itu sudah membuang kesempatan. Apalagi ditawarin, ini ada nih lowongan, ini ada nih pekerjaan, tolong dikerjain bisa nggak? Jadi jangan sampai kita tolak, karena berawal dari kesempatan itulah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, terutama dari segi pengalaman ya, kemudian juga dari segi nilai diri kita sendiri ya. Baik, terima kasih. Terakhir dari captionnya adalah mari kita semua bergerak maju untuk teknologi yang lebih baik. Kemudian ini referensinya mungkin bisa untuk
pengetahuan lebih lanjutnya bisa dibaca sendiri dari referensi yang ada itu. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Mas Fatul Hafid yang sudah menyampaikan tadi basic digital skill for employment. Tadi sudah diberikan tipsnya, tools dan tipsnya ya. Mungkin yang paling basic adalah cara membuat CV yang baik dan benar gitu. Dan juga tadi dibahas soal handling information, problem solving, terus tren-tren pekerjaan dalam dunia digital. Ternyata tidak sedikit loh, banyak sekali peluang di sana. Baik, kita masuk ke pertanyaan kali ini ya. Mohon bersiap untuk para narasumber di sini. Ditujukan kepada sarannya. Ya, Mas Dian bisa mendengar suara saya? Ya, sekarang baru bisa Mbak. Tadi sempat putus ya? Baik, saya ulangi lagi pertanyaannya. Ada pertanyaan untuk Mas Dian yang mohon dijawab ya. Apakah adakah tips membedakan fake friendship dengan teman murni di dunia digital? Karena katanya banyak sekali notabene dalam kehidupan nyata saja teman atau tetangga ngomongin kita di belakang. Jadi bagaimana caranya nih tipsnya nih? Oke, agak susah ya sebenarnya karena yang mana yang beneran teman, yang mana enggak kan sebenarnya itu ya di media sosial. Apalagi udah ada fitur inner circle ya Mbak ya. Jadi kadang semua yang kita lihat tuh enggak semuanya yang diposting gitu. Jadi ada yang emang di-keep dari kita. Intinya kalau misalnya untuk mengidentifikasi sih tidak ada cara yang khusus. Ya, apakah dia teman kita atau tidak. Tapi sebenarnya ini ada satu quote yang bagus sebenarnya dari Mahatma Gandhi. Dia bilang nggak ada seorang pun yang bisa menyakiti diri saya kecuali tanpa izin saya. Jadi intinya kita merasa sakit hati dan lain sebagainya itu nggak akan terjadi kalau misalnya memang diri kita tidak membiarkan diri kita untuk sakit hati. Jadi intinya yang mau saya bilang adalah nggak usah pusing mikirin apakah dia adalah the true friend atau ternyata fake ya ibaratnya. Nggak usah mikirin hal-hal seperti itu, tapi pahamlah dengan baik, pahamlah dengan bijak bahwa apapun yang kita upload ataupun kita post di sosial media itu ada norma kesusilaan yang harus kita jaga. Jadi nggak usah fokus ngurusin orang lain, tapi segimanapun juga ketika kita nge-post apapun itu jangan sampai menyakiti hati orang lain. Kasarnya demikian. Jadi apa yang ingin kita upload, kalau misalnya kita baca lagi, kalau ternyata itu mengganggu orang lain atau kita memposisikan diri sebagai orang lain ternyata kita terganggu sama postingan itu, ya udah skip aja. Perlakukan diri kita sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain ya, atau kebalikannya, vice versa. Mungkin itu Mbak. Baik, jadi tadi jawabannya dari Mas Dian ini mengambil kutipan dari seorang motivator begitu ya, Mahatma Gandhi begitu. Mungkin yang bisa saya simpulkan ini berkaitan dengan karena di dunia maya itu kan kita persahabatan luas sekali begitu ya Mas Dian ya. Jadi mungkin kalau saya boleh menambahkan, antisipasinya jangan terlalu percaya ya dengan teman-teman yang di dunia maya begitu ya. Apalagi banyak sekali kan sekarang kenalan di sosial media pada akhirnya punya hubungan khusus dan lain sebagainya, padahal kita tidak mengerti backgroundnya seperti itu ya. Mudah-mudahan menjawab tadi pertanyaannya. Untuk Mas Dia tadi sudah dijawab ya. Untuk Mbak Vivi pertanyaannya, apa sih yang harus kita lakukan apabila menemukan konten seseorang yang kita ketahui telah plagiat nih Mbak Vivi? Mohon dijawab Mbak Vivi, mungkin lebih lengkapnya, apakah dengan cara ini dapat membantu para konten kreator yang asli dalam menangani masalah plagiat? Dipersilahkan. Untuk menangani plagiat ya, kalau menurut saya ketika kita mendapati seseorang memplagiat karya orang lain, kita bisa melaporkan ke platform yang ada tersebut, misalnya di postingnya di Instagram, kita bisa lapor ke Instagram. Kita juga bisa laporin ke pemilik karya tersebut sih. Jadi ini ada karya yang menduplikasi karya Kak creator nih gitu. Nah, jadi dari creator tersebut mungkin bisa
melakukan tindakan lebih jauh gitu. Kan kalau kreatornya yang melaporkan plagiat tersebut ke pihak yang berwajib, itu juga bisa dilakukan ketika dia memiliki hak ciptanya ya. Seperti itu. Nah, itu jawabannya. Jadi soal plagiat tadi boleh langsung bikin pelaporan ya. Contoh mungkin menggunakan sosial media Instagram, kita bisa langsung melaporkan kopi karya tadi itu ke pihak Instagram sendiri. Dan tentunya memang banyak sekali sih dari beberapa platform Instagram begitu atau sosial media lainnya juga akhirnya ada tindakan khusus ya bagi orang yang melakukan plagiat, itu biasanya memblokir atau memberikan warning. Mudah-mudahan menjawab ya. Dan juga ini pertanyaan yang lainnya kali ini dari mohon maaf, ini tidak ada dari siapa yang menanyakan, tapi tertuju kepada Mbak Fadila Yahya yang pertanyaannya bagaimana jika kita membantu teman, keluarga, sanak family dan dalam meng-share data pribadi seseorang karena telah melakukan tindak kriminal, misalkan telah melakukan penipuan, apakah itu termasuk melanggar juga ya Mbak Fadia? Oh iya, terima kasih. Kalau itu kan ranahnya berbeda ya, Kak. Kalau itu lebih ke kriminal, jadi boleh saja kita menyebarkan misalkan atas nama si A, misalkan orang daerah B, nah telah melakukan tindak kriminal sekian. Nah, seperti itu tidak masalah ya. Jadi asalkan tetap ada batasnya, tidak terlalu mendalam informasi yang disebarkan ya, seperti nama ayah kandungnya, nama anak-anaknya, seperti itu. Jadi tetap ada batasan-batasan yang disebarluaskan. Jadi misalnya ada kriminal, itu cukup sebutkan namanya saja, tidak perlu yang mendalam seperti data-data yang lengkap yang ada di KTP atau KK ya Kak. Jadi cukup nama atau daerahnya, atau mungkin kasus-kasus kriminal yang telah dilakukan itu boleh, karena itu untuk antisipasi kerabat atau orang lain. Jadi agar kita bisa lebih hati-hati terhadap orang tersebut gitu ya Kak. Benar sekali, mudah-mudahan bisa membantu tadi pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya mau men-share data orang kriminal boleh saja, tapi mungkin jangan terlalu deep begitu ya, jangan terlalu mendalam untuk pemberian datanya. Oke, dan terakhir ini pertanyaannya tentunya untuk Mas Fatul, dengan pertanyaan, Kak, skill digital apa yang Mas Fatul pertama kali pelajari sehingga dapat menghasilkan keuntungan untuk Mas Fatul? Wah, ini menarik nih. Jawabannya apa nih Mas? Ya, terima kasih. Skill digital pertama, kalau saya kan kuliahnya 2003. Itu kalau skill digital pertama jelas lah instalasi komputer, perakitan. Ya. Jadi mulainya dari freelance. Freelance dulu pertama itu saya ngekos di Banjarbaru itu bikin freelance, kita perbaikan komputer gratis. Jadi karena kita baru memulai, kita juga baru pengalaman dengan komputer kita sendiri gitu kan, tidak ada komputer orang lain, paling teman-teman ada, kita mulai bikin di situ freelance gratis, jadi orang lain datang. Nah ketika orang lain datang itu mulai orang lain bilang kok gratis gitu kan, mau nggak nomornya saya sebarkan gitu kan. Akhirnya disebarkan, kita jadi freelance yang ke rumah-rumah gitu, home service lah ya, home service. Mulai dari situ ya, jadi home service. Kemudian lama kelamaan ya berubah sampai ke jaringan. Saya lebih lama di jaringan, mungkin sekitar sampai tahun 2017-2018 itu lebih fokus ke jaringan ya. Baru kalau di programmer webnya mungkin sekitar 2012 ya baru mulai fokus ke sana. Jadi memang ya kita menyesuaikan saja dengan keadaan trennya digital kita ngikut. Nah, nanti berubah lagi nih ke Android ya, kita mau nggak mau ya, kalau memang harus bergeser kita akan bergeser juga, menyesuaikan. Jadi memang tidak ada berhentinya kita untuk belajar. Jadi jangan dikira bahwa dengan kita menguasai satu keterampilan di dunia digital kita akan sukses selalu, tidak. Tapi kita harus tahu bahwa di setiap permasalahan yang ada kita akan belajar terus dan kita akan menjadi ya bisa selamat lah, bisa survive ya. Begitu kira-kira. Jadi poinnya adalah tidak perlu merasa puas ya dengan diri kita pada saat itu ya. Kalau bisa kita terus mengupgrade skills kita dan mengikuti tren begitu ya Mas Fatul ya. Oke, wow luar biasa tadi sudah materi, kita mendengarkan dari tiap-tiap narasumber, sudah pertanyaan juga. Kita memang
beberapa pertanyaan saja karena mengingat keterbatasan waktu, tapi tentunya sekali lagi nanti ada pihak dari kami, tim dari kami yang akan memberikan informasi kepada 10 peserta terpilih yang mendapatkan masing-masing nanti uang sebesar totalnya semua adalah 1 juta ya. Dan sekali lagi teman-teman di sini boleh ikutan untuk kuis yang men-share ini nih keseruan acara kita di IG feed kalian. Jangan lupa untuk follow dan mention di @siberkreasi dengan hashtag-hashtagnya yang sudah di-share oleh tim kami di kolom chat ya. Sekali lagi masih ada kesempatan untuk kalian. Nah, jangan lupa untuk mengisi post test karena nanti akan berkaitan dengan e-sertifikat yang bisa Anda dapatkan. Dan mungkin saya sebagai akhir akan menyimpulkan sedikit tadi semua materi dari para narasumber. Mungkin Mas Dian tadi dengan temanya cerdas dan bijak berinternet yang dikatakan bahwa menggunakan internet itu bebas, tapi ada batasannya loh. Tidak diperbolehkan juga untuk ngomong seenaknya di sosial media, dan banyak sekali hal-hal yang harus kita hindari ya terkait mungkin perjudian, kesusilaan, pencemaran nama baik, pengancaman, kekerasan dan banyak sekali karena berhubungan dengan Undang-Undang ITE yang sudah diatur ya tentunya ya. Dan juga untuk menganalisis suatu data atau informasi Anda perlu validitas, urgensi, timing, share atau keep. Dan untuk era digital tidak hanya soal transformasi teknologi, namun juga ujian jati diri ya. Itu yang Mas Dian tadi sampaikan. Kalau Mbak Vivi, etika menghargai karya atau konten orang lain itu kalau bisa kita beri komen yang tidak negatif, tapi justru saran yang bisa membangun begitu ya. Tidak boleh plagiat karya orang lain sekali lagi. Dan juga Mbak Fadia atau Mbak Fadila Yahya ini hampir sama materinya dengan Mbak Vivi, yang dimana sekali lagi hati-hati dalam menyebarkan informasi, bijak berkomentar dan apresiasi, saring sebelum sharing. Dan untuk Mas Fatul Hadi tadi pokoknya yang berkaitan dengan basic digital skill for employment, yang dimana tadi banyak sekali tren-tren pekerjaan yang bisa Anda dapatkan. Mungkin dimulai dari Anda harus mahir dan pintar membuat CV ya, data diri Anda yang bisa Anda informasikan, yang bisa Anda presentasikan kepada klien. Terima kasih luar biasa kepada narasumber. Kita boleh tepuk tangan terlebih dahulu ya kepada para peserta juga yang sudah begitu aktif, partisipatif untuk mengikuti acara ini. Kita tutup dengan foto bersama. Mohon dinyalakan kamera videonya pun virtual, boleh dong ya abadikan momen yang luar biasa pada pagi hari ini. Dimohon sekali lagi untuk mengaktifkan kamera videonya. Kita foto bersama dulu. Banyak sekali yang belum mengaktifkan nih. Saya lihat di sini. Tolong diaktifkan. Kita foto bersama dulu. Ya, satu persatu sudah mulai membuka kamera videonya. Sekali lagi saya ajak, yuk kita bisa foto bersama di sini. Setelah itu boleh di-share di IG feed loh dengan hashtagnya tadi ya. Jangan sampai salah pengetikan, karena nanti mungkin ada tim dari kami yang akan melihat dan menilai siapakah yang masing-masing bisa mendapatkan hadiah menarik dari kami. Ya, sudah diaktifkan seluruhnya. Oke ya, kita pose berapa? 2 kali cukup? Oke. Foto yang pertama, boleh berikan senyum yang terbaik. Siap-siap ya, menghadap kamera. 3, 2, dan 1. Sekali lagi boleh dengan pose mungkin oke seperti ini. 3, 2, dan 1. Luar biasa sekali acara webinar ini saya tutup. Mudah-mudahan sekali lagi manfaatnya banyak, sangat insightful tentunya yang tadi sudah diberikan oleh para narasumber, dan ini bisa diterapkan dalam perkembangan bisnis Anda, dalam perkembangan bisnis skills Anda juga, dan mudah-mudahan juga bisa mencapai visi misi dari Presiden Joko Widodo untuk mencapai literasi digital nation yang sekali lagi bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi dan media digital yang merata. Akhir kata, saya Seti Dejang pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Tolong aku balolo. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed,
yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.